Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Imam Afandi Storus, Sabrina Anggila Risti, Nur Izar Harni, Anissa Permata Wulandari, dan Rizky Aulia. Di proyek kali ini, kita akan membahas tentang kenakalan remaja yang tentu sering kita lihat, dengar, ataupun mungkin saja kita pernah melakukannya. Kita mulai dari definisi. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja menurut para ahli hukum Section dalam Sudarsono tahun 2012, kenakalan remaja berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Tindakan kenakalan siswa yang cenderung mengarah kepada perbuatan sadis sudah menjadi fenomena di negeri ini. Nafsu dan emosi sesaat untuk mengejar pengakuan identitas diri telah merusak akal sehat pelajar. Ketika nilai-nilai agama tidak lagi ampuh mengarahkan moral manusia, maka tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi antar sesama. Ketika hukum bisa dibeli, maka kehidupan manusia menjadi ajang transaksi. Ketika teknologi sudah diterapkan, maka peradaban manusia menjadi rusak. Ketika kekayaan materi menjadi ukuran suatu status sosial, maka manusia akan memiliki sifat rakus dan serakah. Hal-hal tersebut merupakan pemicu adanya kenakalan remaja yang semakin banyak dan semakin parah. Kenakalan remaja pasti memiliki penyebab yang membuat seorang remaja melanggar moral, etika, ataupun aturan di suatu daerah. Gunarsa tahun 2004 mengkelompokkan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja menjadi yang pertama, faktor pribadi. Setiap anak memiliki kepribadian khusus, dan keadaan khusus pada anak ini dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. Keadaan khusus ini adalah keadaan konstitusi, yaitu potensi bakat atau sifat dasar pada anak yang kemudian melalui proses perkembangan, kematangan, atau perangsangan dari lingkungan menjadi aktual, muncul, dan berfungsi. Yang kedua, faktor keluarga. Adanya hubungan dengan anggota keluarga meliputi pula hubungan antar saudara, menjadi faktor yang penting terhadap munculnya perilaku yang tergolong nakal. Struktur tanggung jawab dalam sebuah keluarga secara umum bahwa ayah bertugas mencari nafkah, sedangkan ibu bertugas merawat rumah dan mendidik anak-anak. Fungsi ibu tersebut dapat mengalami hambatan jika ibu keluar dari jalur tanggung jawabnya, seperti ikut bekerja di luar rumah, sehingga pengasuhan dan pendidikan terhadap anak bisa menjadi kurang maksimal. Sosial dan dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat memunculkan ketidakserasian dan ketegangan yang berdampak pada sikap dan lingkungan pergaulan. Perubahan zaman yang begitu cepat dan arus informasi yang tidak terkontrol akan membuat seseorang mudah terpengaruh serta lingkungan yang negatif akan menjerumuskan anak pada perilaku nakal. Harlock pada tahun 1999 mengemukakan aspek dari kenakalan remaja. Yang pertama adalah perilaku yang melanggar aturan dan status, yaitu mengingkari status identitas dirinya sendiri. Yang kedua adalah perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, adalah perilaku mengakibatkan risiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah perilaku yang mengakibatkan korban materi, yakni perilaku yang merugikan orang lain secara materi. Yang terakhir adalah perilaku yang mengakibatkan korban fisik, yaitu perilaku yang menyebabkan kerugian fisik orang lain atau korban. Menurut Sunarwiyati, tahun 1985 membagikan bentuk kenakalan remaja menjadi A. Kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, berkelahi dengan teman dan berkeluyuran. B. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin, mencuri, dan kebut-kebutan. C. Kenakalan khusus seperti
penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, aborsi, dan pembunuhan. Sangat banyak kasus kenakalan remaja terutama di Indonesia yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti dilansir dalam Detik News 2018, ada 504 kasus anak jadi pelakuan pidana. KPAI menangani 1.885 kasus dan 2.390% karena mencuri, 17,8% kasus narkoba, dan 13,2% kasus asusila. Juga menurut data BNN, pada 2014 usia 15 tahun sampai 25 remaja yang tertangkap menyalahgunakan narkoba ada sebanyak 781 orang. Ini membuktikan bahwa negara kita sangat penting dalam peredaran narkoba yang bisa menyebabkan hancurnya generasi muda Indonesia. Selanjutnya, statistik remaja hamil di luar nikah pada tahun 2004 sampai 2018 di Malaysia dilansir oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, ada 3.694 remaja hamil di luar nikah. Dari statistik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kenakalan remaja dalam hubungan seks dapat merugikan dirinya, orang lain, mampu di lingkungan sekitar yang berjangkau panjang. Selanjutnya kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara untuk menghindari kenakalan remaja. Yang pertama, yaitu menanamkan norma sosial dan agama. Yang kedua, berinteraksi dengan pergaulan atau lingkungan yang positif. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua. Yang keempat, mengakses media sosial yang positif dengan menggunakan media sosial dengan sebijak-bijaknya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan yang sebenarnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. See you next video. Ciao.